Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam bening hati jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Terus kita memantapkan syukur di hati kita atas semua karunia kenikmatan yang Allah berikan, yang Allah titipkan, yang Allah amanahkan kepada kita. Walaupun terkadang tidak sedikit kealfaan yang kita lakukan, kelalaian kita dalam ibadah, kelalaian kita dalam mengabdi kepada Allah, banyak kesalahan kita, tidak sedikit dosa yang sudah kita perbuat, banyak kemaksiatan yang kita lakukan, banyak pelanggaran syariat yang kita sudah perbuat juga. Karenanya kita bermuhasabah untuk menghadirkan keridhaan Allah dalam hidup ini, yaitu dengan menjemput ampunannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak ada sesuatu yang bisa membahagiakan kecuali Allah mencurahkan ampunannya buat kita sekalian. Inilah ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, yang ternyata isinya adalah ampunan Allah jika kita melakukannya. Amal soleh yang kita lakukan juga ternyata isinya berita tentang ampunan buat kita. Salat misalnya, bagi pelakunya itu akan menjadi amal yang akan menghapus dosa-dosanya, tidak sekedar menambah kebajikan dan pahala. Puasa, hadis-hadis tentangnya, selalu kalimatnya muncul pada ujung hadis tersebut, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Infak sodako liyaghfir lakum dzunubakum. Ternyata itu juga menjadi penghapus dosa-dosa kita. Secara lisan, ungkapan itu terangkum dalam kalimat istighfar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan seperti ini atau di bulan-bulan lainnya, maka istighfar ini menjadi sesuatu yang akan menghantarkan kita untuk terus mengetuk pintu maghfirahnya Allah. Kita mengetuk terus pintu ampunannya dari banyak pintu-pintu yang Allah sediakan sebagai rahmatnya buat kita hambanya. Ada satu pintu namanya pintu ampunan. Dengan istighfar kita terus mengetuk pintu tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kalamnya dalam surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Melampaui batas maknanya dosa kita sudah banyak, kelalaian kita banyak. Boleh jadi sholat yang 5 waktu yang Allah perintahkan, kita cuma laksanakan 4 waktu atau kurang daripada itu. Boleh jadi banyak perintah-perintah yang Allah sampaikan tapi kita tidak melaksanakannya. Justru banyak larangannya yang ternyata kita melakukan larangan tersebut. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian kalimat ini dilanjutkan, la taqnatu min rahmatillah.
Kalian yang sudah melampaui batas dengan dosa-dosa yang sudah terlampau banyak, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatku, kata Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa kalian semuanya. Ada ilat nanti, ada pengecualian. Pada surah yang lain di surah An-Nisa, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik kepadanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jika banyak dosa kita, banyak kesalahan kita, banyak kealfaan kita, banyak kelalaian kita dalam ibadah, mari kemudian sekarang kita hadirkan dengan memperbanyak istighfar kita, taubat kita kepada Allah. Kenapa istighfar? Karena dia merangkum semua hasrat dan keinginan kita. Tidak sekedar meminta ampunan saja pada akhirnya buah dari istighfar itu. Tetapi apapun yang menjadi hasrat, menjadi asa, menjadi keinginan kita terangkum dalam doa berbentuk istighfar, permohonan ampunan. Di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, di waktu sahur misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan informasinya kepada kita yang terdapat dalam Al-Quran pada surah ketiga, surah Ali Imran ayat ke-17. As-sabirina was-sadiqina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Ada kalimat wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang memohon ampunan di waktu ashar, di waktu sahur. Orang-orang yang banyak istighfar di waktu sahur. Senada dengannya Allah sampaikan dalam surah 51, surah Adz-Dzariyat ayat ke-18. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Masya Allah. Ini informasi yang Allah sampaikan ketika berada pada sepertiga akhir di malam hari, disebut dengan waktu sahar, atau kita mengenalnya dengan kalimat sahur. Maka amalan di waktu itu adalah memperbanyak istighfar berdasarkan surah Ali Imran tadi dan surah Adz-Dzariyat ayat 17 dan 18. Memperbanyak istighfar. Kenapa? Itu merangkum seluruhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kemudian munasabahnya pada surah Ali Imran, surah ketiga ayat 133. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ar uiddat lil muttaqin. Segeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian, wa jannah, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dalam surah yang lain pada surah ke-57 surah Al-Hadid ayat ke-21, senada kalimatnya menggunakan kalimat sabiqu ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ar. Berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Tuhan kalian. Magfirah, ampunan Allah. Kata-kata jannah, kata-kata surga munculnya belakangan. Magfirah dulu, muncul kata-kata jannah. Ampunan, hadirnya surga. Berurutan kalimat ini dalam Al-Quran. Kata-kata surga hadir setelah ada kata-kata ampunan. Jadi yang kita minta kepada Allah adalah magfirah, ampunan, nanti datangnya surga. Kaum muslimin, surganya tidak hanya kita terjemahkan di akhirat nanti, tapi juga kita terjemahkan surga dunia. Apa itu surga dunia? Apa-apa yang membuat hati ini tentram, membuat hati ini damai, membuat hati ini tenang,
membuat hati ini bahagia, itulah surga kita di dunia. Kalimatnya adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah, maka munculnya jannah. Jadi yang kita mintakan ampunan. Apapun bentuknya keinginan kita, maka diwakili dengan istighfar. Masya Allah. Sesuatu yang terkadang kita belum puas jika tidak menyebut apa yang kita inginkan dalam doa-doa kita. Sesungguhnya istighfar sudah merangkum itu semuanya. Kita bisa mengambil satu pesan yang Allah sampaikan dalam surah 71, surah Nuh ayat 10 dan sampai 12 ya. Faqultu astaghfiru rabbukum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Dia akan memperbanyak hartamu dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Kalimatnya istighfar, minta ampun kepada Tuhanmu. Nanti Allah akan kirimkan hujan yang sangat lebat. Maknanya bisa rezeki yang berlimpah. Harta, memperbanyak harta. Kemudian anak-anak. Ini terjadi pada kisah yang dialami oleh para salaf terdahulu. Ketika ada yang datang, kemudian menanyakan halnya, menyampaikan halnya. Dia sedang mengalami paceklik, kemarau panjang. Maka perintahnya adalah perbanyaklah istighfar. Nanti Allah turunkan hujan. Ada yang datang lagi karena dalam keadaan yang pailit, miskin papa. Kalimatnya perbanyaklah istighfar, nanti Allah berikan harta kepadamu. Ada yang belum punya keturunan, kalimatnya sama, perbanyaklah istighfar, nanti Allah berikan anak kepadamu. Ada yang ingin usaha, perbanyaklah istighfar, nanti Allah bukakan jalan kemudahan untuk usaha-usaha kalian. Allah sampaikan kisah dalam surah Nuh ini. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian pada surah yang lain kita mendapatkan munasabahnya dari keterangan Rasulullah SAW dalam sabdanya ya. Dalam sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Siapa yang senantiasa beristighfar, kata Rasulullah dalam sabdanya, niscaya Allah akan menjadikan untuknya setiap kesedihannya ada kelapangan, dan setiap kesempitannya ada jalan keluar, dan dia akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Istighfar. Kita sedang kesulitan dalam hidup ini, dawamkan istighfar. Kita sedang kesusahan, banyak istighfar. Sedang sempit rasanya hidup ini, banyak istighfar. Rezeki yang sedang terhambat, rezeki yang sedang terbatas. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dengan istighfar kalian, kata Rasulullah, Allah akan berikan rezeki kalian dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kita tidak meminta rezeki kepada Allah, tapi yang kita minta ampunan. Kita tidak meminta kelapangan, tapi datang kelapangan. Kita tidak minta kemudahan, tapi Allah datangkan kemudahan. Kenapa? Wallahu alimun bidzatis sudur. Karena Allah Maha tahu apa yang kita inginkan di dalam rasa jiwa kita. Karenanya silahkan dibolehkan kita meminta dengan apa yang kita inginkan, dengan bahasa kita. Allah Maha mengerti semua bahasa. Karena Allah yang menciptakan bahasa itu di dunia. Jangankan bahasa manusia, bahasa tumbuhan, bahasa hewan, Allah yang menciptakannya.
Persoalannya buat kita sekarang adalah, mari kita utamakan terlebih dahulu permohonan ampunan kita. Boleh jadi persoalan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, ujian hidup yang sedang kita rasakan, disebabkan karena ada dosa-dosa kita terdahulu yang belum selesai kita bertaubat. Ada kesalahan kita, ada kelalaian kita, ada kealfaan kita. Jangan-jangan kita belum sempurna dalam mentaati ibadah kita kepada Allah. Salat yang belum utuh 5 waktunya. Salat-salat sunat yang belum kita hidupkan sebagai amalannya Rasulullah SAW. Dan amalan-amalan yang lainnya. Mudah-mudahan istighfar kita akan membukakan pintu langit untuk turunnya rahmat kepada kita semuanya. Baik rahmat berbentuk magfirah, ampunan, atau rahmat berbentuk hidayah, petunjuk, dan juga rahmat berbentuk karunia rezeki. Jika Allah sudah bukakan pintu rahmatnya buat kita, maka 3 yang akan kita raih: ampunan, petunjuk, dan rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang terindah buat kita adalah keistiqomahan kita dalam menjaga iman, keistiqomahan kita dalam beribadah, dan keistiqomahan kita dalam menampilkan akhlakul karimah. Insya Allah kita akan tutup hidup di dunia dalam keadaan husnul khatimah. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.